Tanggal berapa? Harus tahu. Kita harus menghitung menggunakan bulan Hijriah. Umat Islam harus tahu tanggal-tanggal Hijriah, karena selisih antara Hijriah dengan Syamsiah dalam satu tahun, dalam satu tahun itu 11 hari. Dalam satu tahun 11 hari. Kalau 100 tahun berarti 3 tahun selisihnya. 100 tahun Syamsiah, 103 tahun kalau kita menghitung menggunakan Hijriah. Ada selisih di antara kedua itu. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu dikatakan walabisu fi kahfihim salasumi'atin sinin wasdadu tis'a. Dan orang-orang para pemuda Al-Kahfi itu dia berada di dalam gua, ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Kenapa harus ada wasdadu tis'a ditambah dengan 9 tahun? Karena 300 tahun itu Syamsiah, kalau kita hitung dengan bulan Hijriah itu sama dengan 109 tahun. Kapan itu diketahui? Baru-baru ini diteliti oleh orang-orang yang hebat. Makanya ada sebuah kitab namanya Al-Hiwar Ma'as-Sadiqin untuk membantah para mulhidin. Di dalam kitab itu ditulis Al-Quran la yumkin ayyakuna mu'allafan. Al-Quran tidak mungkin diciptakan dan dikarang oleh manusia. Buktinya hari ini baru kita tahu kenapa bahasa Al-Quran seperti itu. Disebutkan 300 tahun al-wasdadu tis'a. Ada tambahan 9 tahun. Oh, ternyata 3 tahun 100 tahun itu ada selisih 3 tahun dengan Hijriah. Berarti kalau 3 tahun 3 kali 3 sama dengan 9, berarti 309 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami diminta untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan kurban. Sebelum kita masuk kepada permasalahan kurban, tentunya kita bersyukur hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini salah satu keutamaannya, pertama dia termasuk bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maka dijelaskan di dalam hadis yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Rasulullah seumur hidupnya hajinya cuma 1 kali, umrohnya 4 kali. Keempat umroh yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan di bulan Zulqa'dah. Pertama di tahun ke-6 Hijriah. Walaupun pada tahun itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, mereka tak jadi umrah pada tahun itu. Tapi Rasulullah perjalanan dari Madinah Al-Munawwarah menuju Makkah Al-Mukarramah itu sudah berihram di sebuah tempat namanya Zulkhulaifah. Setelah dia berihram berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, di tengah perjalanan bernama Hudaybiyah mereka dihentikan, tidak dibolehkan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Terjadilah di situ perjanjian yang namanya Hudaybiyah. Rasulullah pada tahun itu tidak diperbolehkan untuk melakukan umrah, tapi para ulama menghitung bahwa ini juga termasuk umrah karena dia sudah berihram. Ihram yang dilakukan oleh umrah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, kemudian tahun ke-8 Hijriah, kemudian tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah umrah yang terakhir sekaligus dengan haji wada, pulang ke kota Makkah Madinah Al-Munawwarah tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah wafat. Berarti Rasulullah umrah 4 kali, haji 1 kali, semuanya itu dilakukan di bulan Zulqa'dah. Segala yang berkaitan dengan Rasulullah, baik itu waktu, baik itu tempat, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah itu ahsanu minka lam taraqattu aini ajmalu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Kata Zaid bin Sabit, tak pernah aku melihat manusia yang lebih tampan daripada Muhammad ini.
tak akan mungkin seorang perempuan dari zaman Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat melahirkan seorang laki-laki yang lebih elok daripada Muhammad ini. Nabi Muhammad itu, dia itu diciptakan seakan-akan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, kata Zaid bin Sabit ini seorang penyair ulung. Dia belum memeluk agama Islam, tapi Abu Jahal minta dia, Zaid bin Sabit ke sini. Untuk apa? Buatkan satu syair, tapi isi daripada syair itu menghina Muhammad. Bayangkan, dikasih uang, ini uang untukmu, buatkan syair indah, tapi indahnya itu menghina Muhammad. Karena dia ini seorang penyair hebat, kata dia, saya mau bersyair tapi saya harus tahu gimana orangnya. Tidak lama kemudian uang itu sudah diambil, Muhammad lewat di hadapannya. Maka muncullah sebuah syair yang indah, ahsanu minka lam taraqattu aini ajmalu minka lam talidin nisa ulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Yang lebih indah daripada Nabi Muhammad tak pernah mata ini melihat. Yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad tak akan mungkin ada seorang ibu melahirkannya lagi. Nabi Muhammad itu diciptakan terlepas dari segala noda, seakan-akan dia diciptakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia balikkan uang itu, dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga, bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi, mengatakan, "Weh Rabi'ah, pengen tak masuk ke dalam surga?" Apa kata Rabi'ah? Saya itu pengen masuk ke dalam surga, saya melihat al-jaru qablad dar, tetangganya dulu, saya nanti masuk ke dalam surga dengan siapa? Kalau dengan Rasulullah, saya sangat-sangat ingin masuk ke dalam surga. Begitu keindahan surga, kenikmatan surga itu ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di dalam surga nanti melainkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan yang mulia. Insya Allah akan masuk ke dalam bulan yang mulia juga, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ada keutamaan-keutamaannya. Nah, sebelum kita masuk kepada bulan Zulhijjah, ada yang perlu kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama tentunya ilmu. Ilmu ini penting. Makanya di dalam hadis banyak dikatakan, bahkan dalam hadis itu orang yang duduk saja di majelis ilmu itu lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit. Kemudian lebih baik lagi solat 1000 rakaat. Kemudian lebih baik daripada haji juga. Lebih baik daripada haji orang yang hadir duduk aja di majelis ilmu. Kenapa? Karena di dalam Islam, kenapa lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit? Karena menjenguk orang sakit itu, Bapak Ibu, harus pakai ilmu. Orang kalau menjenguk orang sakit tidak pakai ilmu beda. Makanya kita kalau orang berilmu datang ke rumah sakit, apa yang terjadi? Dia tidak mungkin nengok kayak gini, baik. Tapi dia masuk ke dalam rumah sakit itu, dia duduk di situ, maka dia sentuh. Kalau dia laki-laki, sama-sama laki-laki. Apa yang dia bacakan? Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiya. Ini kata Rasulullah, kalau kita jenguk orang sakit, baca doa ini 7 kali, illa afahullah min dzalikal marad, pasti dia akan disembuhkan oleh Allah. Orang berilmu tahu itu. Bukan dia bertanya sesuatu yang bukan-bukan. Kamu sakit apa, Pak? Saya demam tinggi. Hah? Kemarin lewat di sini meninggal. Kan? Orangnya demam tinggi tambah parah jadinya. Tapi kalau orang berilmu tidak mungkin bertanya seperti itu. Ya Allah, la ba'sa tahurun insyaallah.
Orang berilmu tahu, karena doa-doa menjenguk orang sakit itu seperti itu. Secara psikologis, orang yang menjenguk orang sakit itu kalau diberi sentuhan dengan tidak diberi sentuhan itu beda, Pak. Akan muncul kenyamanan di dalam diri kita. Bayangkan kalau kita lagi sakit, datang orang jenguk kita, disentuhnya kita, ambilnya air wudhu, kan kita disunahkan seperti itu. Ambil air wudhu, kita beri sentuhan kepada dia, ya Allah, ada ketenangan. Beda kalau kita jenguk orang sakit, nengok dari jauh aja. Ada tak rasa ketenangan di dalam diri orang yang sakit itu? Ini ibu-ibu nanti, Bu, nanti kalau jenguk orang sakit, apa doanya? Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiya. Hadisnya sahih. Baca doa ini 7 kali. Apa janji Rasulullah? Kata Rasulullah, illa afahullah min zalikal marad. Pasti dia akan disembuhkan oleh Allah. Kalau dia nggak sembuh gimana? Hanya saja cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Imma an tu'ajjala lahu da'watu, langsung Allah kabulkan ketika itu. Imma ayyad dakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan dulu di akhirat nanti dikabulkan. Imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, atau Allah hindari dia dari penyakit yang semisal dari itu. Hanya kita saja tidak sadar cara Allah menyembuhkan doa-doa orang tersebut. Cara Allah menyembuhkan orang sakit melalui doa kaum muslimin. Maka mulai dari sekarang orang yang berilmu mesti harus jenguk orang sakit. Makanya di dalam hadis dikatakan, kenapa harus menjenguk orang sakit? Kan seperti itu. Kenapa lebih baik daripada haji? Haji itu pakai ilmu. Orang kalau haji tidak berilmu, ya nggak tahu. Kemarin saya umroh, datang ibu-ibu dari kampung, dia lagi ihram, pengen nyentuh Ka'bah. Bu, kalau kita nyentuh Ka'bah, salah satu yang membatalkan ihram itu kan kita menggunakan parfum. Parfum itu sudah, kiswah Ka'bah itu kan dikasih parfum. Bisa batal kita, bisa, bukan bisa batal, kita bisa bayar dam. Dia nggak mau, pulang kampung nanti saya harus ngomong sama orang kalau saya ini sudah nyentuh Ka'bah. Kalau saya nggak nyentuh Ka'bah, jangan-jangan nanti saya dibilang pergi umroh pakai duit haram. Wah, karena orang di kampung kan kayak gitu dia. Sampai-sampai orang kampung tuh berdusta dia kadang-kadang. Saya kemarin tuh saya cabik kiswah Ka'bah tuh katanya. Bawa kiswah Ka'bah ke kampung. Jadi orang di kampung tuh wah mulianya dia. Saya pikir lah kan dari sekarang, ketika itu kalau sempat dia nih nyobain kiswah Ka'bah ini, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia ditangkap polisi, tidak bisa balik lagi. Pasti ditangkap polisi, bukan kok mana. Ada di kampung itu seperti itu. Dia ngomong sakingnya dia takutnya dianggap orang-orang enggak pakai duit haram. Kan di kampung gitu. Kalau kita sesat di sana itu kan, jangan-jangan ini duitnya duit haram ini pergi ke Mekah ini. Kalau dia wajarlah sesat, enggak tahu pakai bahasa Arab. Masjidil Haram itu luas. Apalagi pergi ke Mekah itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh. Wajar lah ibu ngomong bahasa Arab enggak tahu. Saya wajar saja dia tersesat kalau dia terpisah dari rombongan. Jangan pula dikait-kaitkan dengan uang haram. Kalau enggak nyentuh Ka'bah, ini pakai duit haram. Akhirnya apa? Berbohong dia, pulang ke kampungnya. Dia sudah nyentuh Ka'bah, bahkan bawa kain kiswah. Dibelinya mungkin kain kiswah itu. Saya yakin seperti itu, dibawa ke kampung. Saya pikir kalau dia ngoyain kain kiswah itu ada balik lagi, Bu. Saya yakin lah masuk penjara di situ. Apalagi polisi sana itu ketat. Jangan kita dibohongi. Akibat apa? Kadang mereka tak punya ilmu tentang itu. Pengen sekali nyentuh. Kalau menyentuh Ka'bah, saya saranin nanti setelah umroh pergi lagi ke sini. Jangan dalam keadaan ihram, karena berihram bisa bayar dam. Wah, kalau ilmu kita punya, kita tahu itu. Seperti itu. Makanya lebih baik juga daripada hanya segala amal ibadah, lebih baik daripada sholat. Sholat mesti dipakai ilmu. Makanya di dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita kencing maaf itu diatur betul di dalam Islam. Cara duduk kita di dalam fikih itu gimana duduk yang benar sehingga najis itu keluar semuanya. Karena apa? Berangkat dari istinja itu bisa merembet pada semuanya. Istinjanya enggak benar, wuduknya enggak diterima, solatnya tidak sah, enggak boleh nyentuh Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh Al-Quran dalam keadaan kita tidak dalam keadaan berhadas.
Orang kalau kencingnya nggak benar, otomatis ketika wudhu air itu keluar. Kalau air itu keluar terkena najis, wudhunya tidak sah, solatnya tidak sah, doanya tidak diterima, pegang Al-Quran tidak boleh, baca Al-Quran juga nggak bisa. Artinya apa? Semuanya harus pakai ilmu. Makanya kata para ulama, al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Maka anak-anak kita dididik supaya dia menjadi orang yang berilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya sekarang, anak kita masukkan ke dalam pesantren supaya dia tahu ilmunya. Dia yang ngajarin kita, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu banyak permasalahannya. Ilmu tentang haid itu harus dipelajari karena berpengaruh tentang ibadah kita ke depannya. Orang yang beribadah tanpa ilmu justru dia akan merusak amal ibadahnya. Mesti harus pakai ilmu. Hadir di majelis ilmu ini, Pak. Kalau ada kajian fikih, duduk kita, dengarin ilmu itu. Karena berpengaruh kepada ibadah kita ke depannya. Insya Allah jamaah masjid apa nama ini? Nurul Hidayah ini. Sini ada Ustaz Agus yang sering ngisi kajian. Beliau ini pendakwah ini. Saya tengok di YouTube tuh. Wah, ada ceramah mana-mana, ya Allah. Masih muda lagi, ilmunya sudah banyak. Kita manfaatkan. Ada ustaz-ustaz. Saya yakin di sini banyak orang-orang hebat. Saya hanya mengingatkan saja. Saya yakin Bapak Ibu orang-orang yang hebat semua, orang-orang yang paham semua. Tapi kita itu punya kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Surga itu milik Allah, tapi mengingatkan dalam kebaikan adalah kewajiban kita bersama. Ada seorang ustadz, ketika ada anak tetangganya meninggal, Pak Ustadz, tolong kasih kami nasihat. Tolong kasih kami nasihat. Beri kami kekuatan sebagai keluarga yang ditinggalkan. Ketika anak Pak Ustadz itu meninggal, dia mampu memberikan kekuatan orang lain. Tapi ketika anaknya meninggal, dia juga butuh orang lain untuk menguatkan dia. Kita ini manusia saling menguatkan. Nah, persiapan kita itu adalah ilmunya. Masuk kepada bulan Zulhijjah, jangan sampai tinggal. Bulan Zulhijjah ini ada keutamaan yang luar biasa. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun ini melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amalan yang dicintai oleh Allah. Allah itu kalau sudah cinta, apa yang terjadi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian itu cinta kepadaku, kata Allah, ikuti aku. Kalau kalian sudah cinta kepadaku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, apa yang terjadi? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa kita. Bukan satu dosa, zambun satu. Kalau banyak dosa, zunub jamak daripada zambun. Berarti Allah ampunkan banyak dosa kita. Kalau Allah cinta kepada kita. Amalan Zulhijjah ini mengantarkan kita untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, itu udah pasti. Allah mesti harus kita cintai yang pertama kali. Nabi Muhammad nomor 2. Kalau suami nanti cinta kepada orang tua. Tapi kalau istri, siapa yang lebih dicintai setelah menikah? Siapa yang lebih dia hormati? Itu adalah suaminya. Makanya ibu-ibu harus paham juga ilmu tentang rumah tangga. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Bagaimana agar tidak terjadi perpecahan di dalam rumah tangga. Seorang istri melawan suaminya, seorang suami zalim terhadap istrinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak punya ilmu, tidak dibekali. Kalau orang punya ilmu, paham dia rumah tangganya dia ingin rumah tangga itu dibekali dengan ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak mungkin keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah kalau mereka tidak dibekali ilmu pengetahuan. Ibu-ibu pengen anak yang soleh, mesti harus pakai ilmu. Makanya ada makalah mengatakan,
kaifa tazunnu bil abna'i khairan idzan nasya'u bihidnil jahilat. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan anak itu menjadi anak yang soleh sementara dia diasuh dan didik oleh seorang perempuan yang tidak punya pendidikan agamanya. Nah, kita masuk kepada bulan Zulhijjah. Sebelum masuk ke kurban puncaknya nanti. Kalau ke orang di Mekah itu wukuf, kita di sini nanti kurban. Orang di sana juga di Mina itu disunahkan kurban, tapi namanya nanti hadiyu gitu. Kita di sini menyembelih hewan kurban. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu amalan yang paling dicintai. Kata para ulama, bahkan lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hanya saja di siang harinya. Kalau di malam harinya tetap bulan suci Ramadan, karena di situ ada yang namanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi siangnya maka tidak ada yang mengalahkan. Allah akan mencintai kita, beramal soleh kita di hari-hari nanti. Ingat, tanggal berapa kita mulai? Tanggal 1 masuk bulan 1 Zulhijjah, mulai persiapkan amal-amal soleh, persiapkan ilmu untuk begitu. Orang-orang beriman kepada Allah itu ketika menghadapi sesuatu yang megah, mereka persiapkan dengan ilmu pengetahuan. Mereka bekali dengan ilmu pengetahuan. Apa keutamaannya? Kenapa engkau beribadah? Beda kalau orang beribadah tanpa ilmu, dia ngikut-ngikut aja. Tapi orang tahu ilmu. Kenapa engkau beribadah, beramal soleh di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Karena tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 1 sampai 10 Zulhijjah. Apa aja amalan kita? Di dalam Al-Quran, sebelum masuk kepada amalannya, di dalam Al-Quran itu Allah pernah bersumpah, wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal wats wal fajr, demi waktu subuh. Di situ ada alif lam. Dalam ilmu nahwu ada namanya alif lam al-mu'arrab. Alif lam al-mu'arrab itu alif lam yang sudah dikenal. Kalau kita mau datang ke masjid, dah tahu ini Masjid Al-Hidayah, Nurul Hidayah, maka saya mau ke Al-Masjid, berarti udah tahu ini yang dimaksud ini adalah Masjid Nurul Hidayah. Tapi kalau saya bilang saya mau ke masjid, uridu ila masjid, berarti masjidnya masih umum. Tapi kalau pakai alif lam, uridu ilal masjid, dia biasanya sholat di sini, berarti yang dimaksud tak pakai nama lagi, orang dah tahu, oh yang dimaksud itu adalah Masjid Nurul Hidayah. Allah bersumpah di sini. Allah tidak mungkin bersumpah kalau sesuatu itu tidak penting. Segala Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu penting. Allah tak mungkin berbohong dengan kalam-kalamnya. Jangankan Allah, Rasulullah saja, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu berbicara tidak dengan nafsunya, melainkan dengan apa? Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah ngomong, ma kharaja minni illal haq. Tak pernah keluar daripada lidahku ini kecuali hanya kebenaran. Allah dengan segala kebenarannya bersumpah, menunjukkan ini pasti sesuatu yang penting. Apa? Wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar di sini kata para ulama, bergegaslah kita di waktu fajar. Yang dimaksud itu adalah 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walayalin ash, dan malam-malam yang 10. Bergegas kita di malam-malam yang 10 ini. Malam yang 10 itu apa? Ditafsiri oleh ulama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wasyafa'i wal wats, ganjil dan genap dan ganjil. Puasa nanti di 8 Tarwiyah, puncaknya puasa Arafah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita di sini nggak pernah haji, nggak bisa haji. Mudah-mudahan kita semua bisa haji, tapi kita bisa puasa Arafah. Mudah-mudahan pahalanya juga sama dengan orang-orang yang berhaji ke sana. Allah itu adil, ada amalan. Ibu kalau mau nggak bisa haji kita, maka kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, kemudian dia sholat 2 rakaat,
solat syuruk namanya, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Tamah sempurna. Nanti kalau kita sudah sini nanti solat 2 rakaat solat syuruk, ikhlas niat kita, sama dengan haji dan umrah pahalanya. Kita rutinkan itu. Atau umrah di bulan puasa. Kata Rasulullah, kalau kita umrah di bulan puasa itu pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Makanya kalau orang umrah itu banyak orang bulan puasa karena mengejar pahalanya seperti haji bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bertakbir. Takbir itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak hanya di tanggal 10 Zulhijjah. Ingat, sudah masuk nanti tanggal 1 Zulhijjah, banyak-banyaklah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh disunahkan, tapi jangan di masjid. Enggak dikira orang lebaran pula kan. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah mulai banyak-banyaklah bertakbir, tidak di malam Idul Adha aja. Makanya ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Kana Ibnu Umar, suatu hari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Wah, ini anak Umar bin Khattab ini mulia betul ini. Anaknya Umar bin Khattab, anak sahabat. Ini Ibnu Umar ini paling dia itu kalau dilihat sunnah-sunnahnya Nabi itu dia cepat sekali melakukan. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sholat bersama para sahabat. Kemudian apa kata Rasulullah setelah sholat? Nanti akan lewat di depan pintu itu laki-laki ahli surga. 3 kali Rasulullah ngomong seperti itu. Apa didengar sama Ibnu Umar? Apa amalan ini? Apa amalan orang ini sehingga dibilang ahli surga? Dia datang ke rumahnya itu. Tengok orang ini biasa aja. Tapi Rasulullah bilang engkau 3 kali ahli surga. Apa amalannya? Ternyata amalannya 1. Apa amalannya? Dia itu sebelum tidur memaafkan segala kesalahan orang lain. Maafkanlah kesalahan orang lain Bapak Ibu. Jangan dendam. Ini mau tidur ingat kalau kesalahan orang itu. Bahkan nyimpan dendam besok pagi ingat ya dia di kantor. Saya cacingin dia. Itu tidak boleh. Kalau pula kita hidup. Kalau udah hidup mati, tidur itu adik beradik dengan mati. Ruh kita itu diangkat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, bahwa orang yang tidur itu ruhnya diangkat, nanti pas bangun baru ruh itu dikembalikan. Makanya bangun tidur itu jawabannya apa? Doanya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah, ruh itu dikembalikan lagi. Makanya sebelum tidur jangan dendam, ingat utang. Siapa yang berhutang yang itu ingat semuanya, saya tagihin, saya tagih. Awas dia tutup. Kalau pula kita hidup, kalau sempat kita mati, na'udzubillah. Insya Allah kita semua di sini orang-orang yang memahami akan hal tersebut, sehingga sebelum tidur maafkan segala kesalahan. Itu amalan laki-laki Ibnu Umar. Ditanya, oh ternyata ini amalan yang sangat luar biasa. Kata Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, apa yang terjadi? Yahrujani ila suq. Dia keluar ke pasar-pasar. Apa katanya? Fi ayyamil ashri. Ketika Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka ini melihat sunnah Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa. Dia bergegas ingin melakukannya. Di tanggal 1 Zulhijjah, 10 hari pertama, Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keluar dia ke pasar-pasar. Apa yang terjadi? Yukabbironi, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini di Indonesia kalau takbirnya enak nadanya, tapi kalau orang Arab itu tidak enak. Udah pakai lagu dia. Coba kita dengar, lain pula lagunya kata ini, tidak enak dengar. Indonesia ini ada hiasan lagu, karena lagu itu pengaruh nadanya maksudnya. Ya berkeliling. Pokoknya lebaran di Indonesia ini paling luar biasa. Takbirnya mengenakkan suasana. Tapi kalau di Arab itu biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah Akbar. Ya, takbirnya sama, yang penting keikhlasan. Hanya saja kita di Indonesia ini ada bumbu-bumbunya gitu kan, lebih indah untuk didengar. Nah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia mulai bertakbir di pasar-pasar. Dia mengajak orang bertakbir, yukabbironi wa yukabbirun nas bitakbiriha. Dia bertakbir di pasar-pasar dan mengajak orang-orang di pasar itu untuk bertakbir. Maka hari itu nanti ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak berzikir, baca zikir. Apa zikirnya? Boleh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Biasanya para ulama itu baca masuk, biasanya ini bukan hadis ya, ini bukan hadis, ini kita aja yang mendawamkan itu. Kalau bisa 300 kali. Kita itu Bapak Ibu harus punya amalan spesial. Bapak, apa amalan spesialnya? Jangan kita itu kan udah banyak dengan hadis dari penceramah-penceramah ini keutamaan ini kita umat. Ambil satu. Jadi spesial amalan kita. Nanti di akhirat Allah akan perlihatkan itu amalan spesial kita. Jadi amalan yang orang lain tidak melakukan itu, hanya kita aja. Bisa aja solawat. Saya pengen solawat dalam satu hari itu 1000 kali misalkan. Amalkan, dawamkan itu Pak. Jangan tidak punya amalan spesial. Ada tidak Pak? Bapak punya amalan spesial? Ada insya Allah ya. Saya mau baca la ilaha illallah dalam satu hari 3000 kali misalkan. Akan saya dawamkan setiap hari. Diam aja kita, punya kita. Ini amalan kita spesial. Banyak sekali itu amalan-amalan. Dengerin hadis-hadis ini, keutamaan ini apa, keutamaan baca ini apa. Kan ada keutamaan, misalkan berzikir itu kalimatani khofifatani alal lisan sakilatani fil mizan wahabibatani alal rahman. Ada 2 kalimat yang itu ringan di lidah, berat di timbangan, kemudian dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wah, saya tahu keutamaan ini, saya akan mendawamkan ini. Pokoknya setiap hari saya istiqomah baca doa ini, baca zikir ini 1000 kali. Wah, ini amalan kita sendiri. Nanti Allah akan perlihatkan di hari kiamat. Oh, ini amalan spesial. Jangan, tidak usah yang sulit-sulit Bu. Tapi harus punya satu saja amalan saya. Amalan, ini pesan saya. Amalan kita simpan, kita dawamkan, kita amalkan, kita istiqomahkan. Harus konsisten dengan amalan itu. Jangan pernah tinggal. Nanti pasti Allah akan perlihatkan. Harus punya amalan spesial. Para ulama itu, ulama-ulama besar itu, mereka punya amalan spesial. Habib Umar itu katanya, Habib Umar itu berzikir itu katanya, dia itu nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Dia tidur tuh kalau dalam pesawat, bukan tidur, ketiduran. Itulah. Selain itu apa? Mulutnya berzikir terus, subhanallah, subhanallah. Jadi masuk bulan Zulhijjah ini apa amalan kita? Berzikir. Banyak-banyak berzikir. Kemudian banyak-banyak baca Al-Quran. Ibu-ibu yang haid gimana? Ibu-ibu yang haid nggak boleh baca Quran. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh sentuh Al-Quran. Tapi bisa banyak-banyak berzikir gitu kan. Boleh ada amalan-amalan yang di dalam Al-Quran itu dibacakan. Boleh. Banyak-banyak berzikir. Enggak boleh sholat, tapi kita disunahkan banyak-banyak sholat sunnah. Nanti masuk tanggal 1 Zulhijjah, niatkan amal ibadah kita itu untuk mengutamakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sholat rakaat, sholat sunnah. Apalagi sholat 12 rakaat. Kalau kita mampu menjaga sholat 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti 12. Siapa yang menjaga 12 salat ini, maka bunyalahu bihinna baitam fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana yang megah di dalam surga. Ini namanya salat rawatib, mendapatkan keutamaan. Kalau bisa ditambah lagi salat qabliyah. Kalaupun tidak mampu, kata para ulama, masuk bulan Zulhijjah ini jangan pernah tinggalkan salat witir. Salat witir, Pak. Enggak mampu salat tahajud, mampu salat duha, ya kan? Salat sunnah ba'diyah, qabliyah ba'diyah.
Jadi kita solat ini aja. Solat witir jangan pernah ditinggalkan. Ini amalan-amalan sunnah. Bersedekah, ya kan? Masuk 1 Zulhijjah bersedekah kita. Duit 1 juta, tiap hari kita keluar 100.000, 100.000, 100.000. Niatkan untuk memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita pilih amalan-amalan itu. Ini banyak amalan yang bisa berzikir subhanallah, bisa berzikir subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, bisa banyak-banyak solawat. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyrun. Siapa yang berselawat 1 kali selawat, maka Allah akan berbuat kebaikan, memberi kebaikan kepada dia 10 kebaikan. Apalagi itu dilakukan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu terkait dengan amalan-amalannya, bisa kita persiapkan. Ingat Pak, tanggal 1 Zulhijjah banyak-banyak beramal. Banyak apa aja amalannya? Bisa berzikir, banyak-banyak takbir, banyak-banyak istighfar. Rasulullah aja beristighfar dalam satu riwayat dikatakan tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari. Apa dosa Rasulullah itu? Dalam satu riwayat yang lain dikatakan tidak kurang dari 100 kali astagfirullah. Siapa kita tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Rasul saja setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. Baru puncaknya nanti tanggal 8 kita puasa tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Menghapuskan dosa, ayyukaffiras sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jangan tidak puasa. Enggak puasa dari pertama enggak sanggup. Puasa di tanggal 8 dan 9. Enggak juga sanggup tanggal 8 9, puasa di tanggal 9-nya. Enggak juga sanggup. Ya Allah. Mau jadi apa lagi kan? Tanggal 9 tidak mau juga puasa, keutamaan yang luar biasa. Kalau kita enggak sanggup ya. Enggak sanggup 1 sampai 9 itu puasa, di tanggal 9 baiklah Pak, itu puasa. Dapat pahala. Nah, tanggal 10 kita sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha terjadilah penyembelihan hewan kurban. Nah, itulah yang akan kita bahas dikit aja Pak ya, dikit aja Ustaz. Sampai jam berapa? Dikit, minimal paling lama 15 menit nanti. Kalau tidak sanggup lagi dengar Ustaz, udah selesai, kita selesai nanti insyaallah, tidak apa-apa. Oke, masuk kepada kurban. Kurban itu dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu secara bahasa artinya binatang yang disembelih di hari raya Idul Adha. Secara syariat yang dimaksudkan oleh Islam, agama kita, yang dimaksud dengan udhiyah itu binatang yang disembelih di hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kapan itu disyariatkan? Di tahun kedua Hijriah. Berarti ketika Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun, belum ada yang namanya ibadah kurban. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, terjadilah kurban. Perintah di situ sebenarnya kurban itu sudah dilakukan oleh anaknya Nabi Adam, Habil dan Kabil. Di dalam Al-Quran dijelaskan, maka Allah menerima ibadah kurbannya Habil dan tidak menerima ibadah kurbannya Kabil. Terjadi dendam di dalam diri Kabil kepada Habil, saya akan bunuh kamu. Maka dibunuhlah adiknya itu. Maka terjadilah pembunuhan pertama oleh manusia, anaknya Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, perintah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunai inni azbahuka inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Apa jawabannya anak Ismail? Kenapa Ismail bisa menjawab seperti itu? Karena dia dididik oleh seorang perempuan yang bertakwa kepada Allah. Siapa dia? Siti Hajar. Siti Hajar perempuan yang hebat. Dia ditinggalkan oleh Ibrahim di Mekah, itu di tengah padang pasir, tidak ada persediaan makanan, matahari itu panas. Tapi apa kata Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim? Tidak meninggalkan satu patah kata pun, tapi dipeganglah oleh Siti Hajar ujung jubahnya Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini, Allahu amaraka bihaza.
apakah ini adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim, na'am, kata Ibrahim. Kalau memang ini perintah Allah, maka silahkanlah engkau pergi, biarkan kami di sini. Allah tidak mungkin membiarkan kami di sini, kata Siti Hajar. Maka benar, Allah tidak mungkin membiarkan dia bersama anaknya hingga pada akhirnya air Zam-Zam yang kita nikmati oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia itu berkat seorang perempuan yang yakin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim tidak pernah bertemu dengan anaknya, baru saja bentar bertemu lah mimpi untuk bunuh anaknya. Kalau anak kita sekarang, bapak selama ini tidak pernah nengok saya, tiba-tiba nengok saya nak nyembelih pula, kira-kira terima tidak? Tapi Ismail tetap nerima. Ya abatif al-ma tu'maru, wahai ayahku, lakukan atas perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang bersabar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijriah. Dalilnya apa? Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Dalil dalam hadisnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dami. Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar nanti di tanggal 10 Zulhijjah itu melebihi daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi kuruniha wa asy'ariha wa adfariha wa inna dami la yaqa'u minallahi bimakan qabla ay yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan, kata Rasulullah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar nanti melebihi daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban yang kita sembelih nanti, dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, dia akan datang dengan rambut-rambut bulu-bulunya, dan dia datang dengan apa namanya? Bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, apalagi yang satunya kuku-kukunya. Maka bersihkanlah dirimu dengan berkurban itu. Kemudian hukum berkurban itu apa? Hukum berkurban dalam mazhab Syafi'i sunnatun muakkadatun, sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Hanya saja nanti di dalam mazhab Syafi'i ada nama sunnah ainiyah, kemudian ada lagi sunnah kifayah. Kemudian kapan waktu penyembelihan? Jadi hukum kurban tadi apa, Pak? Sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Jadi kalau ada uang, Pak, jangan disimpan. Kapan itu kita boleh kurban setiap tahun, ya kan? Untuk apa kurban itu? Untuk mendekatkan diri kita. Allah tak minta anak kita. Kalau Allah minta anak kita, mungkin kita nggak sanggup. Tapi Allah minta uang kita sedikit, belikan hewan kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Setelah terbit matahari sebentar, kira-kira 2 rakaat salat, maka di situ terjadilah penyembelihan. Boleh kita nyembelih di situ dan dinamakan ibadah kurban. Kalau nyembelih sebelum itu enggak sah. Menyembelih malam sah enggak? Tidak sah. Berarti 10 Zulhijjah, berarti kita sekarang ini setelah sholat Idul Adha, maka terjadilah penyembelihan. Dan ada sunnah-sunnahnya. Biasanya kalau sholat Idul Adha ini kita disunahkan jangan makan dulu. Apa hikmahnya? Nanti kalau kita udah kenyang, kita nggak semangat lagi menyembelih. Apa, perut udah kenyang. Tapi kalau perut lapar, enak itu nyembelih, semangat kita nyembelihnya itu. Itu makanya kita disunahkan. Dan menyembelihnya di malam hari di bulan-bulan itu setelah hari-hari tasyrik itu, kata para ulama hukum menyembelih di malam hari itu makruh. Karena apa? Takut salah potong. Potong leher kawan. Makanya disunahkan tidak di malam hari. Tapi kalau sekarang ini tidak dimakruhkan lagi, karena kita sudah punya alat yang canggih, lampunya terang. Dulu memang nggak ada lampu seterang kita hari ini, bisa aja kita nyembelih dan tidak berlaku lagi kemakruhan itu, kata para ulama. Jadi penyembelihan itu dilakukan setelah hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Kapan hari terakhir tanggal 13 itu? Setelah maghrib. Tidak ada lagi penyembelihan tanggal 13 di hari tasyrik tersebut. Hewan jenis apa saja yang perlu kita sembelih nanti? Ada 3, Pak. Onta, lembu, kemudian domba atau kambing. Lembu atau sapi, domba atau kambing. Jadi kalau ada orang bilang boleh tak nyembelih ayam? Enggak boleh. 3 ini aja. Ini ada fatwa, itu ada berita itu di mana tuh?
boleh nyembelih ayam kan. Oh, nyembelih ayam 12 ekor ganti 1 ekor kambing, enggak boleh. Mesti harus 3 binatang ini. Yang pertama tadi apa? Onta. Yang kedua lembu. Yang ketiga kambing atau domba. Lembu tadi bisalah kita kiaskan kalau kita hari ini sapi ataupun kerbau. Yang paling banyak dagingnya itu yang paling afdol. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah onta. Kemudian yang kedua sapi. Yang ketiga adalah kambing. Mana yang lebih afdol? 7 orang 1 sapi atau 1 onta atau 1 orang 1 kambing? Lebih afdol 1 kambing 1 orang daripada 7 orang 1 sapi. Tapi jangan pula tak mau beli sapi kayak beli kambing semua di sini gitu kan. Ustaz tu bilang boleh, silahkan. Tapi kalau bilang masalah afdolnya, kata para ulama, lebih afdol nyembelih 1 kambing perorangan. Yang lebih afdol lagi 1 kambing, 1 sapi 1 orang. Wah, itu lebih afdol.